Pemirsa, visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh tahun 2025 dengan visi antara Indonesia menjadi negara industri maju baru tahun 2020. Apakah visi itu sudah hampir tercapai? Bagaimana kinerja industri saat ini? Mengukur kinerja industri, itulah topik Economic Challenges malam ini bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, malam ini untuk membahas topik yang sangat penting ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang sangat penting. Yang pertama adalah Menteri Perindustrian MS Hidayat. Pak Hidayat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di sini. Dan yang berikutnya adalah pengamat ekonomi yang juga pelaku industri dan juga usaha, Bapak Cyrillus Harinowo. Pak Harinowo, selamat malam. Selamat malam Mas, ya selamat malam para pemirsa. Dan yang ketiga adalah Wakil Ketua Umum Kadin dan juga pengusaha yang sudah malang melintang di dunia usaha dan industri nasional, Haryadi Sukamdhani. Mas Sukamdhani, Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mas Leo, selamat malam pemirsa. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita mulai dialog, kita akan ikuti ulasan berikut ini. Tahun 2014 akan menjadi awal dari era revolusi industri di Indonesia. Setelah program hilirisasi industri dimulai, nantinya ekspor bahan mentah akan dilarang, sehingga memaksa investor berinvestasi besar-besaran di sektor pengolahan. Selama ini, Indonesia terlena dengan kekayaan alam yang melimpah dan terlalu dimanjakan dengan mengekspor bahan mentah, sehingga membuat industri dalam negeri tidak berkembang dan tidak mampu bersaing. Padahal, keuntungan besar justru dinikmati industri hilir karena memiliki nilai tambah. Hal ini meresahkan karena Indonesia seringkali juga mengimpor produk hasil olahan komoditas yang ada di dalam negeri. Dengan dimulainya penghentian ekspor barang mentah, tentu membawa optimisme bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan perdagangan dan memperkuat fundamental perekonomian negara. Namun pada masa transisi ini, Indonesia kembali harus menelan pil pahit akibat dihentikannya ekspor bahan mentah. Negara akan kehilangan pendapatan miliaran dolar. Defisit perdagangan akan kembali melebar hingga meningkatnya pengangguran. Akankah Indonesia mampu melalui konsekuensi revolusi industri di tahun politik 2014? Ya, saya akan memulai dialog malam ini dengan bertanya ke Pak Hidayat Pahi. Kalau tadi sudah kita dengarkan ulasan bahwa memang pelarangan ekspor bahan mentah mineral sudah menjadi keputusan pemerintah, walaupun memang Pak Hidayat juga sendiri mengatakan dalam berbagai kesempatan industri pengolahan dalam negeri mungkin butuh waktu untuk melakukan itu. Apakah pemerintah siap Pak untuk kehilangan pendapatan miliaran dolar atau mungkin triliunan rupiah karena pelarangan ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa perintah undang-undang tentang minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ya, adalah agar dilakukan sejak 2014 bulan Januari ada pelarangan ekspor bahan mentah mineral. Itu diundangkan sejak tahun 2009. Jadi sebetulnya undang-undang itu memberi kesempatan 5 tahun masa transisi. ya. Harus diakui bahwa sejak diundangkannya tahun 2009, ketika itu saya masih Ketua Umum Kadin, jadi saya mengikuti secara fisik juga berlakunya undang tersebut. Memang kita tidak secara ketat menyiapkan diri untuk implementasinya, sehingga baru 2 tahun terakhir menyiapkan perangkat peraturan dan sebagainya. Namun karena undang-undang itu merupakan sumber dan pedoman hukum yang berlaku di Indonesia dan kita harus comply, kita harus patuh kepada undang, maka kita semuanya sekarang harus berpikir untuk konsentrasi melakukan implementasi atas undang-undang tersebut. Jadi rencana pemberlakuannya pada Januari 2014 akan tetap berlaku, tidak diundurkan ya Pak Hidayat? Tidak diundurkan. Tidak diundurkan. Itu adalah perintah undang-undang. Namun meskipun tidak seperti yang diharapkan para peserta
investorsnya itu, tetapi dari yang kami lihat yang melakukan groundbreaking ceremony untuk membuat smelter itu sudah ada 20-an gitu. Sudah ada 20-an. Tapi yang sedang memproses realisasi untuk melakukan processing industrinya itu masih di bawah 10. Dan saya mengharapkan itu bisa dipercepat dan diperbanyak. Saya tentu mengharapkan ini tidak membuat terlalu besar shock yang terjadi, karena tujuannya dalam jangka menengah dan jangka panjang adalah sungguh mulia, karena selama ini kita tidak pernah menikmati value added atau nilai tambah dari raw material atau bahan baku mineral Indonesia. Puluhan tahun kita melakukan ekspor itu, kemudian diprosesnya di luar negeri, nilai tambahnya diperoleh oleh orang luar negeri, kadang-kadang dipasok kembali ke Indonesia. Nah, dan bukan hanya mineral, kami sejak 2011 Kementerian Perindustrian juga sudah mengajukan membuat program hilirisasi untuk agro. Dan itu berjalan dengan baik dan menurut saya cukup sukses. Mas Haryadi, bagaimana melihat rencana hilirisasi dan pelarangan ekspor mentah ini? Siap tidak kita mengisi itu, Pak Mas Haryadi? Kebetulan tadi pagi kita ketemu dengan teman dari Asosiasi Mineral. Memang mereka mengeluhkan semua karena dengan kondisi yang seperti itu, ketidaksiapan itu memang yang Pak Hidayat sampaikan betul. Jadi baru 2 tahun terakhir ini kan secara serius dikejar begitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah memang kelihatannya teman-teman di sektor ini banyak yang belum siap. Nah, yang belum siap memang pilihannya memang sebetulnya agak, kalau kita lihat dari pendapatan memang ada potensi kan untuk terjadinya kehilangan dari ekspor bahan mentahnya. Tapi yang tadi disampaikan Pak memang yang repotnya adalah baru 2 tahun ini yang betul-betul dikejar, dan teman-teman sendiri dengan berbagai alasan ya, terutama di sini adalah menyangkut masalah pendanaan. Mungkin Pak Arino bisa jelasin juga nanti. Pendanaannya juga belum terlalu siap, lalu juga infrastrukturnya juga problem, seperti pengadaan listriknya itu jadi masalah. Jadi memang problem di lapangan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak masalah-masalah yang istilahnya dukungan untuk menjadikan itu menjadi suatu kebijakan yang efektif itu kelihatannya banyak masalah. Pak Harino melihatnya bagaimana? Ini pengusaha melihat mungkin ada sedikit hambatan, tapi semangatnya kan juga untuk kepentingan nasional. Bagaimana nih Pak Harino? Yang pertama saya ingin mengomentari dulu mengenai cadangan katakanlah hasil ekspor yang menurun tadi ya. Itu kalau kita melihat semuanya sama. Ya, artinya ceteris paribus. Tetapi kalau misalnya kita mengurangi ekspor yang bahan mentah begitu ya, pada akhirnya ini akan mempengaruhi juga harga bahan jadinya. Seperti contohnya kalau kita bicara nikel. Nikel itu Indonesia itu menguasai 40% dari nikel dunia. Jadi otomatis kalau kita mengurangi ekspor raw material yang masih bahan mentahnya, pada akhirnya itu akan mempengaruhi kompetisi di luar negeri, karena yang di luar negeri tidak memperoleh bahan baku, pada akhirnya harga akan terangkat. Secara overall barangkali hasilnya kita tidak tahu. Nah, tetapi kalau menyangkut mengenai pembiayaan ya, yang saya lihat ini sebetulnya banyak investasi yang dilakukan dengan pembiayaan dari penggunanya, dari usersnya. Jadi seperti dari China begitu ya. Mereka yang datang dengan uang terus kemudian diinvestasikan, dan kebetulan banyak dari nasabah-nasabah kami yang juga merasakan manfaat seperti itu. Pengetahuan real seperti itu ya. Baik, nanti selepas jeda saya akan bertanya ke Pak Hidayat. Sebetulnya selama tahun ini walaupun kita di tengah-tengah ancaman krisis keuangan global, krisis ekonomi global, tetapi industri nasional sebetulnya bertumbuh. Tapi kita akan membahasnya selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.